Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berada di lingkungan STKP Cokro Aminoto Pindrang yang sangat luas. Daunnya yang hijau membuat saya sangat kedinginan pada siang hari ini. Dan pada hari ini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa dari STKP Cokro Aminoto Pindrang, di mana STKP Cokro Aminoto Pindrang memiliki banyak organisasi di dalamnya dan baik internal maupun eksternal. Ya, langsung saja kita menuju ke narasumbernya. Yuk, ikuti saya. Bahasa tidak hanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sudah sangat banyak digunakan dalam sosial media. Sekarang saya akan mewawancarai seseorang yang sedang menggunakan sosial media. Ya, ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Lagi ngapain nih, Bang? Salam dulu, Bang. Atas nama siapa? Umar. Oh, lagi chattingan ya? Iya, Bang. Ya, memang sosial media itu sangat penting ya. Dulu, Bang. Terima kasih. Ya, jadi begini. Pada hari ini saya punya tugas dari dosen saya untuk mewawancarai seseorang pengguna sosial media. Ya, jadi materinya itu tentang politik bahasa. Politik bahasa adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan seluruh permasalahan bahasa. Jadi yang menjadi permasalahan di sini, bagaimana pendapat Anda mengenai politik bahasa di kalangan sosial media? Kalau berbicara tentang politik bahasa di kalangan media sosial, itu tentu kita berbicara tentang Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu Undang-Undang IT, di mana penggunaan bahasa di media sosial itu diatur di sana ya. Jadi seperti contohnya ketika karena kita berbicara politik bahasa, berarti kita berbicara tentang politik. Nah, seperti halnya ketika merajaknya tahun politik, itu orang-orang akan menyebarkan beberapa berita-berita yang sebenarnya itu tidak harus dipublikasikan ke media sosial. Itu tapi di publik. Seperti halnya dia merasa bahwa inilah kandidat yang paling baik, ini yang paling benar, dengan atas nama bahwa dia ini adalah orang yang sangat cinta dengan NKRI, seperti itu kan. Tapi yang dia sampaikan itu belum tentu benar. Jadi kita harus menelaah dulu toh, supaya kita lebih paham bahwasanya benar tidak yang disampaikan si A untuk ke publik, artinya ke media sosial. Seperti itu kalau saya pribadi. Ya, jadi jika di kalangan sosial media ini harus menelaah dulu apa kejadiannya, sehingga politik bahasa ini dapat digunakan secara ya baiklah. Jadi mungkin itu saja yang saya tanyakan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, Saudari Umar. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa juga sering digunakan dalam dunia politik dan juga sering digunakan dalam berorganisasi. Oleh itu saya akan mewawancarai seorang yang aktif dalam berorganisasi di kampus STKP Cokro Aminoto Pindrang. Ya, ayo ikuti saya. Halo, selamat siang Pak. Siang. Atas nama Robert. Ya. Senang bertemu dengan Robert. Saya dengar di STKP Cokro Aminoto Pindrang ini memiliki banyak organisasi yang Benar. berada di dalamnya. Ya, betul. Bapak sendiri ini masuk dalam organisasi apa? Di samping jadi pengurus Ya. kemudian saya ada juga organisasi dari Mamasa atas nama Persatuan Mahasiswa Kabupaten Mamasa yang kebetulan berada di Pindrang, dan kebetulan juga saya sebagai ketua PMPM. Ya, jadi ketua PMPM dan juga berada dalam organisasi BEM. Berarti organisasi BEM ini adalah organisasi internal kampus ya? Internal kampus, kemudian eksternalnya PMPM. Iya, PMKM. Kalau begitu saya ingin menanyakan sesuatu mengenai politik bahasa, di mana politik bahasa Indonesia ini adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar dalam pemecahan seluruh masalah dalam bahasa. Jadi bagaimana pandangan Anda mengenai politik bahasa ini? Ya, menurut saya politik bahasa terdiri atas dua hal yang sebelum kita menarik kesimpulan tentang politik bahasa itu, jadi dua hal yang perlu kita pahami. Pertama tentang politik itu sendiri, kemudian bahasa. Jadi politik itu mencakup tentang bagaimana caranya kita untuk
mencapai tujuan. Ya. Kemudian bahasa itu sendiri digunakan dalam bertutur, baik berupa lambang, bunyi, dan lain sebagainya, yang kemudian digunakan masyarakat dalam berkomunikasi. Jadi kemudian ketika dibawa dalam dunia organisasi, maka bahasa itu sendiri digunakan dalam seperti yang saya katakan tadi, berkomunikasi. Jadi bahasa di lingkup organisasi ini digunakan untuk bagaimana caranya kita memahami semua anggota atau semua orang yang ada dalam tergabung dalam organisasi tersebut. Ditekankan di dalam ruang apa itu politik dan bahasa. Ya kan? Ini berfungsi sebagai untuk memperlancar komunikasi dengan anggota di dalamnya. Ya. Sangat benar ya, Pak ya. Ya, di samping itu gaya tubuh saja seseorang, gayanya seseorang ketika misalkan katakanlah ada rasa kekecewaan yang nampak pada anggota, kita sudah bisa baca bahwa seperti inilah apakah merasa kecewa atau lain-lain, bisa terbaca. Ya, bisa membaca bagaimana respon. Ya, respon. Ya, dan kita dapat meresponnya gitu. Ya, kita bisa meresponnya. Itulah yang menarik dalam politik bahasa ini, Pak. Sehingga saya sangat tertarik untuk mengkajinya. Oleh itu saya menanyakan hal ini kepada Anda sebagai aktivis dalam organisasi. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya tanyakan pada siang hari ini, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kali kalau Anto bisa diskusi-diskusi seputar tentang politik bahasa. Oh ya. Ya, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa di STKP Cokro Aminoto Pindrang. STKP Cokro Aminoto Pindrang, yuk bisa yuk. Ya, jadi bahasa adalah peran penting bagi kehidupan manusia. Jadi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara siapa namanya? Muhammad Ridha Tahir. Salam dulu dong. Muhammad Ridha Tahir. Sudah semester berapa sekarang? Semester 7. Semester 7 ya. Jadi saya mendapatkan tugas mengenai apa sih pengertian politik bahasa di kalangan mahasiswa di STKP Cokro Aminoto Pindrang. Politik bahasa itu kayak sangat penting di STKP Cokro Aminoto. Iya. Sangat penting di STKP Cokro Aminoto Pindrang. Ya, intinya politik bahasa itu sangat penting ya. Ya karena memang politik bahasa itu adalah kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pemecahan seluruh masalah. Jadi terima kasih atas kesempatan hari ini yang dapat diberikan. Semoga politik bahasa itu dapat digunakan secara menyeluruh sehingga dalam komunikasi kita dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Salam. Pemuda adalah harapan bangsa. Ya, jadi pada hari ini saya akan mewawancarai seorang pemuda yang sedang belajar dan mengikuti kelas berjalan di STKP Cokro Aminoto Pindrang. Yuk ikuti saya. Halo, assalamualaikum. Salam, Pak. Terus nama siapa? Nama Andrianus. Adrianus. Iya. Ya, sudah semester berapa? Semester 7, Pak. Oh, semester 7. Ya, pada hari ini saya akan membahas sedikit tentang politik bahasa. Ya, jadi ini di kalangan pemuda. Ya, menurut Anda, apa pengertian politik bahasa di kalangan pemuda itu sendiri? Iya, terima kasih. Gini, ya, politik kan dia salah satu aturan. Jadi politik bahasa itu menurut saya dia aturan-aturan dalam berbahasa. Aturan dalam berbahasa. Iya. Iya, jadi kalau dikaitkan dengan politik bahasa, jadi bagaimana pandangannya? Iya, begini Pak. Ya, Ini herannya saya zaman sekarang karena artinya banyak bahasa-bahasa yang tiba-tiba muncul begitu ya, tanpa kita sadari apakah ini bahasa itu saya ucapkan
benar atau tidak. Contohnya begini, Ya, salah satu kata, satu dua kata dikatakan bahwa contohnya bilang apa, itu anjir apa, ya begitu. kata-kata yang tidak sopan Iya, yang dikeluarkan oleh pemuda saat ini yang seharusnya mengeluarkan kata-kata yang sopan, tapi Iya. sudah banyak pemuda yang juga mengucapkan sesuatu itu tidak sopan ya. Iya. Itu pandangan Anda mengenai politik bahasa ini. Ya, jadi makanya Ya, yang saya herannya kata-kata itu kita ucapkan ke sana ke sini tanpa kita sadari bahwa apakah ini sesuai dengan aturan berbahasa atau tidak. intinya harus mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata yang sopan. Iya. Ya. Ya, mungkin ada pengaruh dari kalangan pemuda untuk pemuda saat ini agar bisa mengeluarkan kata-kata yang lebih sopan lah, atau memberikan sedikit contoh lah bagi mereka. Artinya begini Pak, tidak usah apa istilahnya, pokoknya banyak belajar lah gitu. Karena iya, jangan sampai ini bahasa-bahasa yang ada sekarang kita kembangkan tanpa kita sadari ini salah atau tidak. Untuk ini ke teman-teman pemuda, Ya, saya sarankan bahwa pelajari dulu lah sebelum mengungkapkan sesuatu. Ya, terutama dalam berbahasa. ya, sangat siap dapat dari Bapak juga dapat dijadikan motivasi bagi semua pemuda saat ini. Ya, Iya. jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, tanyakan pada siang hari ini. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, salam. Ya, jadi demikianlah diskusi pada siang hari ini. Tadi saya sudah mewawancarai beberapa narasumber dari mahasiswa STKP Cokro Aminoto Pindrang, dan tentunya itu sangat luar biasa. Dan kurang lebih yang mau mengingatkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.